الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله قال الله تعالى وقل رب زدني علما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين وعليك بالخشوع في صلاتك وحضور القلب وتحسين القيام وترتيل القراءة وتدبرها وإتمام الركوع والسجود وسائر الأركان والمحافظة على السنن والآداب التي ندبك الشرع إلى العمل بها في صلاتك والاحتراز عما يوجب نقصا في الصلاة أو يفوت به وجود الكمال فإنك إذا فعل ذلك خرجت صلاة بيضاء مسفرة وعليك dan harus bagi engkau bil khusyuk fi salatik untuk khusyuk dalam salat. Khusyuk ini di dalam arti bahasanya itu tenang atau diam. Allah berfirman dalam Al-Quran wa khashu'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa wa khashu'atil aswatu lirrahman. Nanti ketika hari perhitungan semua suara itu tenang, semua suara itu tidak ada suara sedikit pun. Khashu'atil aswat fala tasma'u illa hamsa, dan engkau tidak akan mendengar kecuali hanya hams. Hams ini salah satu sifat bacaan. Hams itu banyak. Artinya di waktu itu para nabi aja diadili sama Allah. Para nabi itu ditanyai, apalagi selain nabi. Sehingga yang terdengar cuman itu, artinya yaitu salim. Semua nabi bilang salim, selamatkan aku, selamatkan. Nabi aja sudah waktu itu mikirkan diri sendiri ya. Nah, itu arti khusyuk. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, ketika lihat ada seseorang tengah-tengah sholat sibuk meluruskan jenggotnya sholat, ada yang sibuk gini macam-macam. Nabi lihat itu ada orang tengah-tengah sholat main jenggot. Kata Nabi, lau khasha'a qalbu hada, umpama hati orang ini khusyuk, la khasha'at jawarihu, maka pasti anggota badan juga khusyuk. Artinya kalau hatinya khusyuk pada Allah, tidak mungkin dia banyak gerak. Dari sini Imam Syafi'i mengambil hukum gerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Karena jelas gak khusyuk hati, gak khusyuk badan. Itu arti khusyuk sesungguhnya di dalam bahasa. Tapi kalau di dalam arti syariat, yang mana Allah puji orang-orang yang seperti ini dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman itu sudah beruntung. Tapi ada orang beriman yang lebih beruntung lagi. Siapa itu? Sifat pertama, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ciri pertama
Orang mukmin yang beruntung itu yang khusyuk sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang mereka berpaling dari perbuatan yang sia-sia, dari main-main, ya, ngobrol gak jelas, ya, permainan yang gak jelas, itu berpaling dari itu. Sifat pertama adalah khusyuk. Kenapa demikian? Karena kalau sudah khusyuk dalam sholat, maka kehidupannya juga khusyuk. Orang yang khusyuknya dalam sholat nanti akan menjalar di luar sholat. Di luar sholat pun dia khusyuk, apalagi dalam sholat. Sehingga ketika Allah menyebutkan sifat aslinya manusia, yaitu Allah berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan sering berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia sangat ketakutan, khawatir. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan, dia sangat pelit untuk berbagi. Cerita aja enggak, apalagi berbagi. Illal musallin, kecuali orang-orang yang ahli sholat, alladzina hum fi sholatihim daimun, yang mereka ini senantiasa di dalam sholat mereka. Artinya keadaan mereka di luar sholat gak jauh beda dengan di dalam sholat. Orang yang seperti ini tidak akan tertimpa kekhawatiran, tidak akan pelit, dan tidak akan senang berkeluh kesah kepada makhluk. Itu ciri-ciri orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan menghadirkan khusyuk itu dijelaskan di ucapan beliau selanjutnya, wa huduril qalb, itu hadirnya hati, itu sadar kalau dia ini sedang dalam sholat, sadar kalau dia ini sedang munajin Rabbah, yaitu berbicara dengan Tuhannya. Dalam hadis Nabi sabda, innama al-musalli innama munajin Rabbah. Orang yang sholat itu hakikatnya dia ini berbincang dengan Allah. Karena itulah tidak boleh ada ucapan kepada selain Allah di dalam sholat. Harus hanya untuk Allah. Doa di waktu sholat dianjurkan, karena waktu berdoa, waktu Anda berbincang dengan Allah di situ. Dan di antara arti hadrul qalb ini, merasa bahwasanya dia ini ada di hadapan Allah Ta'ala. Karena itulah di dalam doa iftitah kita diajari untuk bagaimana menghadirkan diri kita di sholat itu. Wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku, bukan wajah sini, tapi wajah hati. Wajjahtu wajhi, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau seperti itu Anda tidak mungkin berpaling, harusnya, karena Anda ada di hadapan Allah. Hati Anda ini menghadap Allah Ta'ala. Hanifan musliman, dalam keadaan khusyuk dan berpasrah diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku enggak termasuk orang-orang yang bersyirik pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ini, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya, seluruh hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah Ta'ala. Semuanya hanya karena Allah. La syarikalah, gak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintahkan, yaitu untuk menjadikan seluruh hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan aku pasrah, aku berserah diri akan hal tersebut. Itu Bang, kalau sampean
baca iftitah itu dengan merenungi maknanya, maka seminggu 2 minggu jadi baik Anda. Jadi baik Anda, asal merenungi. Nanti diperiksa, betulkah hidup kita ini semuanya untuk Allah? Mikir akhirnya, betulkah sholat saya ini untuk Allah? Mikir dia di situ. Padahal itu sering dia ucapkan. Sehingga ada seseorang bertanya kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu. Bilang, ya Habib, saya ini baca iftitah tapi saya dustakan. Kenyataannya saya nggak seperti itu. Apakah saya ini nggak usah baca iftitah daripada saya dosa terus? Saya janji pada Allah untuk menjadikan seluruh hidupku untuk Allah, tapi nggak seperti kenyataannya. Kata beliau, dah tetap baca, itu bacaan Nabi. Itu bacaan Nabi, tetap engkau baca sambil engkau merasa engkau sangat jauh dari kriteria orang baik. Tapi itu bagus. Kenapa? Karena agar engkau nggak merasa baik. Penyakit orang itu ketika dia berbuat baik dia merasa baik, ini penyakitnya. Orang yang merasa baik artinya nggak baik. Jadi istilahnya itu perasaan diri kita itu nggak pantas jadi ahli surga, itu baik. Sehingga di antara ucapan Imam Abu Nawas, Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku ini nggak pantas untuk surga firdausmu, nggak pantas. Tapi wala aqwa ala naril jahimi, aku juga nggak kuat kalau masuk neraka jahim. Kata ulama, sifat seperti itu lazimi. Tetap mengerjakan perbuatan baik tanpa merasa Anda orang baik. Kalau sudah merasa jadi orang baik, itu berbahaya untuk hati. Kenapa? Karena nanti akhirnya merasa ahli surga. Puncaknya akhirnya ngeremehkan yang lain. Dan ini masuk dalam firman Allah, wala tuzakku anfusakum. Jangan engkau anggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Hanya Allah yang tahu siapa yang bertakwa. Nah, jadi sini tetap kita membaca iftitah, tapi tetap istighfar karena kita sering berbohong di hadapan Allah. Wa tahsinil qiyam, memperbagus pelaksanaan, ya. Qiyam di sini berdirinya baik, yaitu dengan cara kedua kaki ini ya tidak merapat tapi direnggangkan satu jengkal menghadap ke kiblat, ya. Kalau dia itu berjamaah maka tumit ya itu harus lurus. Tumit daripada jamaah makmum harus lurus. Itu namanya tahsinul qiyam. Kemudian wa tartilul qiraah, di antara bentuk khusyuk ini adalah membaca Quran dengan tartil. Arti tartil di sini memberikan setiap huruf haknya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu dengan tartil. Ada yang mengatakan tartil itu tidak terlalu cepat sehingga dia bisa watadabburiha, ini selanjutnya, bisa mentadabbur, mentelaah, merenungi ayat yang dia baca, ya. Sehingga dalam hal ini ulama mengatakan makruh kalau makmum itu baca Fatihahnya membarengi Fatihah imam. Kalau sholat jahriyah imam Fatihah dia Fatihah juga makruh. Kenapa? Karena ketika imam membaca Fatihah, haknya makmum itu mendengar dan mentadabburi bacaan Fatihah imam. Dan imam juga sama, imam jangan membaca surat terlebih dahulu kecuali kalau mengetahui para makmum hampir selesai atau sudah selesai Fatihah. Karena itulah ada jarak agak lama diemnya antara amin dengan surat. Antara amin dengan surat itu jedahnya agak lama.
Kenapa? Karena waktu itu kesempatan makmum baca Fatihah. Jadi kalau ditanya kapan Ustaz makmum itu baca Fatihah, kalau sholat sirriyah, duhur, asar, maka langsung habis dia takbir ihram, dia membaca iftitah, langsung Fatihah. Tapi kalau sholat jahriyah, subuh, maghrib, isya, maka Fatihahnya makmum setelah imam Fatihah, alias setelah amin ya. Karena itulah imam memberi kesempatan makmum untuk membaca Fatihah dengan cara nggak langsung baca surat. Kenapa? Nah ini alasannya. Karena hati itu tidak mungkin bisa tadabbur 2 surat sekaligus. Dia harus tadabbur Fatihahnya, tapi dia juga harus tadabbur bacaan surat imam. Ini nggak mungkin. Karena hati itu tercipta untuk fokus satu aja. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi." Allah tidak menjadikan untuk seseorang itu di hatinya, di dalam jasadnya ada 2 hati. Artinya kalau dia fokus ke A, nggak mungkin fokus ke B. Karena itulah diantara yang makruh dengar khutbah sambil baca Quran. Nggak dapat dua-duanya. Dia fokus di mana? Dengar pengajian sambil wiritan, nggak dapat dua-duanya. Fokus di mana dia? Kalau pengajian ya pengajian, wiritan. Jangan dicampur itu. Ada waktu sendiri wiritan, ada waktu sendiri pengajian. Karena itulah ketika makmum waktu membaca Fatihah, imam tidak membaca surat langsung, tapi dia diem. Diemnya di sini bukan berarti nggak baca. Imam tetap baca, tapi secara sir. Terserah baca apa, secara sir. Nanti dirasa makmum ini hampir selesai, baru dia Bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat secara jahar. Ini aturan fikih yang mungkin sebagian imam tidak tahu aturan ini ya. Ini termasuk sunnah di dalam berjamaah. Sehingga dalam hal ini tadabbur itu minimal Anda mengerti maknanya. Itu makna iftitah, makna Fatihah, makna surat yang Anda baca, makna tasbih di ruku, makna bacaan i'tidal, itu minimal Anda ngerti. Kalau sudah ngerti, lisan membaca, hati mengartikan. Kalau sudah seperti itu, Anda tidak akan mikir yang lain. Kenapa orang sholat bisa mikir pasar, mikir TV tadi yang dia tonton, mikir isi WhatsApp yang dia buka barusan? Kenapa? Karena hatinya kosong dari ngartikan. Kalau sudah hati kosong, diisi yang lain. Jadi ketika Anda sibukkan dia dengan menerjemahkan, minimal ya, menerjemahkan, apalagi sampai mentadabbur, lebar maknanya itu, maka nggak ada kesempatan setan ganggu Anda. Nggak ada kesempatan. Tapi kalau sudah kosong pikiran, nah itu ada-ada aja itu. Nanti motor lewat, mikir ini motor siapa lewat. Kenapa? Lagi nggak fokus. Semua itu dipikir sama dia. Bahkan di waktu sholat, itu waktu yang paling banyak pikiran masuk. Di waktu sholat itu, waktu yang paling banyak pikiran masuk waktu sholat. Sampai-sampai perkara yang nggak pernah kita pikirkan itu terlintas sendiri. Dan ini setan ya, diantara yang melintaskan itu setan. Karena itulah kita dianjurkan sebelum kita sholat membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, jangan sampai mereka hadir di sholatku. Jangan sampai mereka ini hadir ganggu aku sholat. Walaupun sudah baca doa itu loh, masih ada terganggu ya.
Nah, terus bagaimana Ustaz biar kita ini bisa khusyuk betul? Ya, pertama tadi langkahnya Anda pahami bacaan Anda dulu, sehingga usahakan Anda hadirkan itu ketika baca. Yang kedua, Anda merasa ada di hadapan Allah Ta'ala. Merasa. Namanya juga merasa, pasti mau nggak banyak gerak. Orang berdiri depan presiden nggak banyak gerak. Ini presiden aja, kayak apa Tuhannya presiden. Terus yang ketiga adalah dengan menjadikan sesuatu yang paling penting untuk Anda adalah sholat Anda. Kalau orang masih mementingkan yang lain selain sholat, maka pasti pikirannya akan ke sesuatu yang penting itu. Pasti itu sudah. Kalau orang masih mementingkan tokonya daripada sholat, sholat mikir toko dia. Dia masih mementingkan kerjanya daripada sholat. Waktu sholat dia masih mikir kerja. Bahkan sampai ibu-ibu itu kalau masih mementingkan sinetron yang dia tonton, sholat mikir sinetron. Kenapa? Di waktu sholat akan tampak apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda utamakan, disitulah yang masuk. Kemudian wa itmamur ruku' was sujud wasairul arkan. Ya, menyempurnakan wa itmamir ruku', menyempurnakan ruku', was sujudi wasairil arkan. Itu rukuknya sempurna. Maksudnya sempurna di sini sesuai syaratnya. Yang pertama syaratnya rukuk itu ya syaratnya dan sunnahnya. Syaratnya dulu. Syaratnya rukuk ini adalah menunduk sekiranya kedua tangan kalau dijulurkan bisa nyampe kepada lutut sekiranya. Tapi lututnya, megang lutut itu enggak sunnah. Makanya apa? Enggak wajib. Ya, megang lutut tidak wajib. Tapi Anda menunduk sekiranya kalau tangan dijulurkan terkena lutut, itu syarat harus ada. Terus yang selanjutnya rukun-rukun sebelum rukuk sah dulu. Kalau dia rukuk baru ingat Fatihah belum dibaca, wajib kembali berdiri baca Fatihah. Ya, wajib dia berdiri lagi baca Fatihah. Kenapa? Karena aturan rukun dalam sholat harus berurutan. Dia ingat waktu rukuk, iya tadi belum Fatihah, kembali dia. Kalau dia sebagai imam atau sholat sendirian. Tapi kalau dia sebagai makmum, nggak boleh dia kembali berdiri. Terus bagaimana Ustaz? Wajib ikutin makmum. Nanti habis imam salam, wajib ikutin imam. Kalau imam sudah salam, baru Anda tambah 1 rakaat. Karena rakaat yang tadi yang nggak ada Fatihahnya dianggap lawun, dianggap kosong. Artinya Anda belum mengerjakan 1 rakaat yang kosong tadi. Ya, ini aturannya seperti itu. Kemudian ada tumakninah. Disyaratkan rukuk itu ada tumakninah. Tumakninah yaitu diam sebentar sekadar bacaan subhanallah. Adapun sunnah-sunnahnya menyempurnakan rukuk diantaranya adalah mengamalkan sunnah, yaitu bertakbir sebelum rukuk, Allahu Akbar. Kemudian mengangkat tangan sebelum rukuk. Jadi ada empat tempat disunnahkan angkat tangan dalam sholat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika hendak rukuk. Yang ketiga ketika bangun dari rukuk atau i'tidal, ketika dia mau i'tidal. Yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Itu disunnahkan mengangkat tangan. Ya. Kemudian sunnah lagi menyentuh lutut dengan telapak tangan, ya, seperti ini modelnya. Nah, isinya kalau dia tegakkan ini ngadep kiblat, bukan gini, tapi tangannya seperti ini dipegang.
Kemudian untuk laki-laki, ya, sikunya ini dilebarkan ketika ruku. Kemudian sunnah lagi menegakkan kaki, karena ada sebagian orang itu kakinya nekuk waktu ruku, ya, itu enggak sesuai sunnah. Sunnahnya tegak, kaki itu tegak, ya, sunnahnya. Kemudian disunahkan untuk memandang tempat sujud atau ujung jari-jari kaki. Kemudian disunahkan membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih, dan bacaan-bacaan yang dari Nabi ketika ruku. Di antaranya adalah Nabi membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a qalbi wa sam'i wa basari wa mukhi wa adudi wa mastaqalat qadamayya lillahi rabbil alamin. Di antara bacaan lagi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal 'azamah. Itu semuanya bacaan sahabat yang meriwayatkan. Jadi bacaan-bacaan sholat rata-rata, Anda kalau lihat di hadis-hadis tentang sifat sholatnya Nabi, cara sholatnya Nabi itu rata-rata yang menceritakan sahabat bacaan-bacaan itu. Ini menunjukkan Nabi itu waktu sholat baca dan terdengar suaranya oleh sahabat, bukan di hati, Pak. Kalau di hati sahabat nggak ngerti baca Nabi baca apa. Jadi semua bacaan Nabi dalam sholat itu beliau ucapkan, bahkan sengaja beliau agak keraskan agar makmum yang di belakang dengar. Dengan itu makmum bisa meriwayatkan kepada kita, oh kayak gini loh Nabi baca iftitah, kayak gini loh Nabi baca ruku, sujud. Itu semua sahabat. Dari mana sahabat tahu? Nabi baca. Berarti waktu sholat Nabi nggak baca di hati, Nabi baca di lisan, keluar suara. Ini yang harus kita ambil hukumnya. Karena maaf, sebagian orang sekarang ini, ya, yang saya perhatikan banyak nggak baca di lisan, tapi bacanya di hati dengan alasan baca sir. Sir itu bukan di hati, Pak. Sir itu pelan, minimal telinga dengar. Itu namanya sir. Kalau di hati bukan bacaan sir, namanya hadisun nafsi, yaitu ucapan hati, kertekan hati namanya. Dan sudah sering saya sampaikan dulu, ya, bahwasanya kalau bacaan di hati itu dianggap sah, sah Fatihah di hati, sah tasbih di hati, kalau dibilang sah, maka ngomong di hati batal. Sementara kita berapa kali ngomong di hati, berapa kali terlintas sesuatu di hati kita, itu sudah batal. Kalau memang kita mengatakan baca di hati sah, harus adil dong. Ketika Anda mau bicara di lisan itu yang sah, berarti kalau ngomong di lisan selain sholat batal, ya wajar. Itu dalam hukum fikih seperti itu. Ngomong di hati nggak batal, mau sampai ngomel di hati nggak apa-apa, karena nggak dianggap. Karena itulah baca di hati nggak dianggap. Nabi sendiri nggak pernah baca di hati dalam sholat. Sahabat meriwayatkan semua bacaan Nabi itu, ya, itu dari Nabi baca. Nah, kemudian sujud juga sama, menyempurnakan sujud. Di antara syarat sujud itu adalah sah rukun-rukun sebelumnya. Yang kedua adalah menempelkan 7 anggota sujud, yaitu dahi, 2 telapak tangan, ya, kemudian 2 lutut dan 2 perut jari kaki. Kata Nabi pernah bersabda, umirtu an asjud ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut dan perut jari-jari kaki. Minimal 1 jari aja cukup.
Artinya kalau yang sujud itu punggung jari nggak sah, kakinya model gini nggak sah, harus gini, minimal jempol minimal. Kecuali kalau asam urat ya nggak apa-apa Pak, juga nggak bisa asam urat ya nggak apa-apa ya, dimaafkan. Nah, terus semuanya itu nggak wajib tersingkap kecuali dahi. Anda sholat pakai sarung tangan sah, pakai kaos kaki sah. Ya, tapi kalau nutup dahi nggak sah. Maaf, kopiah yang terlalu nutup sini nggak sah dipakai sujud. Ya, sorban sampai nutupin sini nggak sah pakai sujud. Jadi harus ada di dahi ini yang terbuka ini wajib tersingkap. Ya. Terus kemudian di antara syarat sujud, bagian pinggul harus lebih tinggi dari bagian kepala. Artinya kalau dia sujud diundak-undakan sampai lurus kepala dan pinggulnya nggak sah. Harus bagian pinggul lebih tinggi. Ya. Terus syarat yang selanjutnya, dahi itu tidak boleh sujud di tempat itu bergerak dengan gerakannya. Contoh dia sujud di lidah. Pas lidah saya jatuh, saya sujud di atas lidah ini. Nanti pas saya berdiri, ini gerak lagi, nggak sah. Jadi kalau sudah lidah dijadikan tempat sujud, nempelnya dahi, ada dua pilihan. Anda inggirkan lidah Anda, tapi boleh Anda pakai lagi. Atau Anda tetap sujud di atas lidah, tapi lepas lidahnya, jangan dipakai lagi. Sama dengan tangan, sujud di tangan sama. Ya, ini penting. Terus kemudian di antara sunnah-sunnah daripada sujud, bertakbir ketika sujud, kemudian meletakkan ya lutut, baru tangan, baru dahi. Jadi urutannya itu lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Itu di dalam seseorang itu sujud. Ya. Nah, kemudian di antara syaratnya juga ada nekan dia. Dahinya ini ada ditekan. Tapi ditekan di sini sekiranya kalau ada kapas, kempes kapasnya. Ya. Bukan ditekan yang terlalu. Nah, ya. Intinya itu bukan ngawang lah, ya. Bukan ditahan, bukan. Yes, sujud aja. Ya, tapi tadi tidak sampai terlalu menekan, tidak. Nah, kemudian untuk sunnah selanjutnya, untuk laki-laki sujudnya itu menjauhkan perut dengan paha agak panjang. Ya. Dan itulah soft itu penting, untuk ngatur itu penting. Jangan terlalu pendek, ya kasihan kalau orang yang tinggi. Dan jangan terlalu panjang, karena soft yang terlalu lebar itu makruh dan bisa menghilangkan 27 derajat. Kalau soft ini sudah enak, sudah. Yang paling nyaman itu sudah teratur ini. Yang bermasalah imam. Soft imam ini kalau terlalu jauh dari soft pertama, maka imam gak dapat pahala 27. Berapa jaraknya Ustaz? Paling maksimal 1,5 meter. Kalau di dalam fikih itu 3 dirham. 1 dirham itu 50 cm. Ya, itu jarak paling maksimal. Lebih dari itu sah sholatnya, tetap sah, tapi nggak dapat pahala 27. Sehingga posisi imam itu jangan terlalu menjorok ke depan. Usahakan dia sama dengan posisi softnya makmum. Usahakan sama. Ya, kenapa? Karena tadi ada patokannya itu. Nggak sembarangan meletakkan tempatnya imam, nggak sembarangan. Ada hitungannya dalam fikih. Ya. Nah, terus kemudian di antara sunnah lagi untuk laki-laki melebarkan dua sikunya ini dari lambungnya. Cuman tadi ya, kalau berjamaah ya jangan terlalu, Pak. Ya, jangan terlalu kalau berjamaah, kasihan kiri kanan Anda. Yang penting nggak masuk lah.
Kalau masuk itu nggak sunnah, sunnahnya keluar. Ya. Kemudian ini diangkat, Pak, tidak nempel. Termasuk yang makruh kalau sujud mulai dari telapak tangan sampai siku nempel semua. Nah, siku diangkat. Walaupun Anda nggak keluar tangannya, tapi diangkat. Kalau nempel semua makruh. Nempel semua kayak gini, nempel makruh. Ya. Nah, kemudian membaca tasbih ketika sujud dan membaca doa dzikir yang sering Nabi baca, yaitu yang sering kita baca ketika sujud tilawah itu, sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bukan hanya khusus sujud sajadah, semua sujud disunahkan baca itu. Kemudian diantaranya adalah membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, ya. Kemudian memperbanyak doa ketika sujud dan tidak identik dengan sujud terakhir, ya. Doa dalam sujud itu tidak identik dengan sujud terakhir, ya, tapi ini untuk selain imam. Kalau imam, maka imam sudah ada perintah khusus dari Nabi, idza amma ahadukum qauman falyukhaffif. Kalau saudara kalian menjadi imam, maka ringankan, artinya jangan terlalu lama. Untuk makmum silahkan, imam langsung takbir tahiyat akhir, makmum mau lama silahkan, asal gak ketinggalan salam aja atau gak tidur aja selesai, ya tidur batal. Itu diantara sunnah-sunnah ketika sujud. Wasailul arkan, dan semua rukun juga demikian disempurnakan adabnya dan secara syaratnya. Tiap rukun itu ada syarat. Ada syarat takbir ihram, ada syarat berdiri, ada syarat Fatihah, itu ada syaratnya. Ya, kalau nggak sesuai syarat bisa nggak sah rukunnya. Nggak sah rukun wajib ngulang. Nggak ngulang rukun, ya. Kalau dia nggak sengaja, maka harus diulang lagi. Nah, berarti rokaatnya harus nambah itu. Kalau dia sengaja meninggalkan rukun, padahal dia tahu ini salah, batal sholat dia. Jadi patokannya batal sholat itu tidak langsung, cuman beruntun. Dia beruntun. Wal muhafadzah 'ala sunan wal adab, dan memperhatikan, menjaga seluruh sunnah-sunnah dan adab-adab yang dianjurkan oleh syariat untuk diamalkan di dalam sholatmu. Ya, ini banyak. Kalau kita bahas masalah sunnah dalam sholat, banyak. Ya, sampai di antara ulama itu ada yang menulis kitab Khamsumiyah Sunan fi Sholat, 500 sunnah di dalam sholat. 500. Masya Allah, kalau kita ngamalkan itu, ya Allah, bisa betul-betul menjabat pahala besar. Tapi tadi semua bil ilim, semuanya dengan ilmu, Pak. Kalau nggak ada ilmu tentang sunnah, ya Pak bisa ngamalkan. Bahkan orang yang ngamalkan sunnah tapi nggak tahu kalau itu sunnah, nggak dapat pahala. Ya, sampean tiap ke masjid pasti kaki kanan masuknya, cuman nggak tahu kalau itu sunnah. Tahunya setelah bertahun-tahun hadir pengajian, oh sunnah ternyata. Maka yang lalu nggak dapat pahala. Karena apa? Karena sunnah itu dapat pahala ketika ada niat untuk melakukan perintah Allah. Tapi kalau nggak ada niat, nggak dapat. Sama, orang nggak maksiat, kalau niatnya meninggalkan apa yang Allah haramkan, dapat pahala. Kalau nggak ada niat, nggak dapat pahala. Kenapa sampai nggak judi? Oh, habis duit saya kalau judi, Ustaz. Tapi kalau dia bilang, oh haram Ustaz, judi dilarang oleh Allah, dapat pahala dia. Tapi kalau dia alasannya habis duit saya atau nggak ada duit, kalau ada duit ya judi, ya seperti nggak dapat pahala walaupun dia nggak pernah judi. Sehingga meninggalkan yang haram harus tahu ini haram dan Allah melarangnya, baru dapat pahala. Ya.
Kemudian wal ihtiraz amma yujibu naqsan fi shalah. Insyaallah kita bahas kelanjutan daripada adab-adab ketika sholat pada akan datang insyaallah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya, silahkan ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau jamak takdim nggak boleh ada jeda. Di antara syaratnya jamak takdim itu harus mualah. Mualah itu langsung. Habis salam, nggak usah beres dulu, langsung berdiri ngerjakan sholat yang kedua. Ini jamak takdim ya. Pertama, niatnya jamak takdim itu di dalam sholat yang pertama. Artinya sebelum Anda berniat sholat pertama harus ada komitmen dulu kepada yang lain. Ayo kita ini jamak takdim apa takhir nih? Oh takdim, ya sudah, berarti nanti semuanya niat di dalam sholat untuk jamak takdim. Dan tidak boleh jamak takdim itu niatnya setelah sholat. Habis dia salam zuhur, diajak temannya, yuk jamak takdim yuk. Sudah, nggak boleh, karena dia nggak ada komitmen. Ya, jadi niatnya jamak takdim itu di dalam sholat pertama. Yang penting mulai takbir ihram sampai salam, di situ waktu niatnya. Kalau nggak niat di situ, nggak boleh dia untuk takdim, harus asarnya di waktu asar. Yang kedua syaratnya harus mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua. Beda dengan jamak takhir. Jamak takhir boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Jamak takhir. Boleh asar dulu, boleh duhur dulu. Jamak takhir. Kalau takdim nggak boleh, wajib duhur dulu, wajib maghrib dulu. Yang ketiga harus mualah nyambung, nggak boleh dipisah. Sekiranya waktu untuk memisah itu cukup untuk sholat 2 rakaat, yaitu 2 menit. 2 menit selesai sudah, artinya nggak boleh lagi dia menjamak. Ya. Dan kemudian sehingga syaratnya apa namanya, dia masih musafir, dia masih musafir, dan itulah nggak boleh jamak takdim di rumah. Udah belum safar, belum pergian sudah jamak takdim. Alasannya mana jamak takdim? Nggak ada, sudah nggak boleh. Dia harus musafir dulu, artinya keluar dari batas kota sampai Kuaro sumpama, cari masjid sholat, walaupun tujuannya Samarinda. Tujuannya dia Samarinda, nggak harus naik Samarinda baru boleh ikut jamak. Yang penting sudah keluar batas kota, cari masjid terdekat, di situ Anda sholat. Nah, dari sini berarti kalau sumpama jamak takdim, maka jangan nunggu selesainya sholat tadi, Anda langsung sholat. Kalau jamak takhir boleh, Anda tunggu dulu selesai mereka, baru Anda sholat bareng mereka. Jamak takdim nggak apa-apa. Kalau takhir nggak apa-apa ya, takdim nggak boleh. Nah, seperti itu. Pertanyaan lain? Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama saya tanyakan adalah itu dalam undang kita tahu tadi pada menyampaikan yang turun-turun adalah Ya. dan masyarakat selama ini adalah dulu kalau perbuatan tangan adalah perbuatan makruh. Itu yang pertama, mohon penjelasan yang kecil lagi. Kedua adalah kalau kita cinta Rasul seperti Bapak sampaikan yang terdahulu adalah mengamalkan mengikuti perbuatan-perbuatan baginda Rasulullah. Kalau kita melihat setidak-tidaknya Rasul itu silsilahnya itu kita
Maulid Nabi, apakah itu bukti nyata bahwasanya cinta kepada baginda Rasulullah? Mohon penjelasan itu. Iya. Yang pertama tadi dalam hadis-hadis yang kuat ya, itu lutut dulu baru tangan. Ada memang hadis tangan dulu baru lutut, tapi ini dhaif. Ya. Dan rawinya cuma satu sahabat. Tapi kalau yang lutut dulu baru tangan, banyak rawinya dan kuat. Ya. Sehingga dalam hal ini memang ada sebagian hadis itu yang kontradiksi. Kalau kita mendapati hadis yang kontradiksi, yang perlu kita ambil dulu, bisa dijamak nggak? Bisa dikumpulkan nggak? Kalau bisa dikumpulkan, kerjakan dua-duanya. Ya. Kalau bisa dikumpulkan, maka dua-dua hadis itu sama-sama diamalkan. Bisa jadi, oh mungkin dalam keadaan berbeda. Waktu kan seperti ini Nabi kayak gini, karena seperti ini Nabi seperti ini. Itu dua-duanya dipakai. Artinya tidak ada yang tidak dipakai dari hadis itu. Oh ini hadis ini dipakai, tapi dalam keadaan seperti ini. Oh ini dipakai kalau seperti ini. Itu paling afdol jamak. Kalau memang nggak bisa dijamak, nggak bisa dikumpulkan, maka cari hadis yang paling terakhir diucap yang mana. Karena itu yang dikuatkan. Hadis yang paling terakhir diucap berarti harus tahu, yaitu tanggal, bukan tanggal ya, umur berapa Nabi itu mengucapkan. Mana yang paling akhir itu yang paling kuat. Kenapa? Karena wahyu turun terus. Wahyu itu turun terus. Dan ayat-ayat mungkin yang awal bisa terhapus dengan ayat yang baru. Hadis pun sama. Ada kalanya hadis yang terakhir menghapus hadis yang sebelum-sebelumnya. Itu kalau kita tahu kapan ucapan ini terucap. Pernah Nabi itu di dalam salah satu riwayat beliau membolehkan memakan daging keledai, tapi itu terhapus oleh sabda Nabi yang melarang. Berarti yang larang yang kuat, yang ini nggak dipakai lagi. Lihat apa? Lihat daripada ini ya. Jadi penting untuk mengetahui ini Nabi kapan mengucapkan ini, itu penting. Dan sampai ke situ sahabat itu membahas. Kalau nggak ketemu tanggalnya, nggak ketemu ciri-ciri ini mana yang pertama, nggak ketemu, maka ada taksis. Oh mungkin ini mengkhususkan ini yang am, ini yang khusus, ini yang umum. Nah, itu ini panjang, kalau kita bahas ini panjang Pak. Tapi intinya tarjih ya, yang terakhir tarjih ini yang diunggulkan dari mana? Dari sisi sahabat. Sahabat dua dengan sahabat satu lebih kuat yang dua. Sahabat yang dia lihat langsung dengan sahabat yang cuman dengar dari sahabat lain, yang lihat langsung lebih utama. Ini hadis jalurnya banyak. Sahabat ini punya jalur, ini jalur. Yang ini satu aja, lebih jalur banyak, lebih diunggulkan. Dari situlah muncul nanti mana sahih, mana hasan, mana dhaif. Ini kalau membahas mustalah hadis lagi panjang lagi. Cuman intinya disitulah cara pengambilannya. Kalau kita cuman lihat kok langsung ngamalkan ya repot. Kita harus tahu dulu derajat ini kayak apa. Adakah hadis yang kontradiksi dengan hadis ini, itu perlu diteliti. Sehingga dalam hal ini sunnah yang dipakai oleh para ulama itu lutut dulu baru tangan ya. Nah kemudian apakah kita memperingati Nabi Muhammad SAW termasuk bentuk cinta ya? Jadi alamat cinta itu banyak Pak, tanda orang cinta itu banyak ya. Ada yang dominan isinya tuh 100%, ada yang 90 dan 50, ada yang ya 10% lah. Di antara ciri adalah sering ingat. Nah kita nggak bisa sering ingat tiap hari, ya minimal di bulan lahirnya lah. Harusnya itu kita mensyukuri adanya Nabi Muhammad itu
tiap waktu harusnya. Cuman tiap waktu kita nggak bisa, ya sudah, Rabiul Awal aja lah. Sama kayak baca Quran. Ada orang baca Quran cuman Ramadan aja. Daripada nggak pernah baca, ya mending nggak apa-apalah. Harusnya tiap hari baca Quran. Dia mumpung Ramadan tadarus, mumpung. Itu pun nggak baca, cuman denger aja, menyimak. Ya alhamdulillah. Nah, daripada nggak pernah. Dan memperingati Maulid itu masuk bentuk gembira. Dan gembira dengan lahirnya Nabi wajib. Gembira dengan lahirnya Nabi SAW itu wajib sesuai dengan perintah ayat Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatih, katakan ya Muhammad kepada umatmu, hanya dengan anugerah Allah dan rahmatnya lah, fabidzalika, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira. Kata ulama, arti birahmatih dalam tafsir, silakan dicek tafsir-tafsir itu. Arti birahmatih di sini yaitu dengan lahirnya rahmat terbesar. Siapa? Nabi Muhammad. Yang mana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Nah, gembira dengan adanya rahmat yang besar ini wajib. Terus terserah kita mengapresiasi gembira ini dengan cara apa. Nabi sendiri gembira dengan lahirnya sendiri, yaitu dengan puasa, beliau apresiasikan. Nah, sehingga dalam hal ini bergembira itu bisa dengan kita memperbanyak sholawat, bisa kita dengan semangat meninggalkan maksiat, bisa kita dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, bisa kita dengan mengumpulkan orang, ya, kemudian memperdengarkan kepada mereka tentang siapa Nabi Muhammad, dibacakan sirahnya agar mereka itu kenal, termasuk dari bentuk gembira. Ya, sehingga dalam hal ini ya memperingati Maulid itu masuk dalam kategori cinta, walaupun hanya berapa persen. Karena bukti cinta itu banyak. Ya, yang paling kuat di dalam mencintai Nabi adalah ngikutin syariatnya. Ngikutin syariatnya. Banyak sholawat, tapi maksiat lanjut terus. Ya, kalau dibilang cinta, cintanya agak nggak jelas model gitu. Ya, cintanya kurang jelas. Kalau mau cinta yang jelas, dia menjaga syariatnya. Jauhi larangan Nabi. Ini bulan-bulan bertaubat. Ini bulan-bulan bertaubat. Padahal taubat itu tiap hari, Pak, wajib. Tiap hari itu wajib taubat kita. Cuman kalau memang nggak bisa, ya mumpung ini bulan Maulid, bertobatlah. Ya, hidupkan syariat Nabi di rumah. Yang mungkin belum ada sholat di keluarga, suruh sholat. Yang mungkin ada yang pakaian nggak beres di rumah, ya, para perempuan kita keluar mungkin pakaiannya nggak beres, diberesin dulu. Karena perintah Nabi di situ. Nah, ini penting. Yang mungkin waktu maghrib TV masih hidup, matikan TV. Waktu maghrib, waktu dzikir, waktu baca Quran. Nah, seperti itu namanya menghidupkan syariat di rumah. Mumpung bulan Maulid. Semoga dengan bulan Maulid ini bisa menjalankan 12 bulan yang lain. Ya, jangan hanya di bulan Maulid saja modelnya. Nah, seperti itu dalam patokannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sakit itu bagaimana? Oh, kalau sakit itu ya banyak pemakluman. Artinya tangan dulu. Sakit lutut, tangan dulu. Nah, kalau lutut dulu bisa tambah sakit nanti sampai ya. Tapi dengan seterusnya, sudah sembuh langsung terus. Nah, tidak bisa juga itu kalau masalah sosial. Oh, gitu. Tidak bisa jadi patokan itu. Kalau memang ya mungkin kalsium ya kurang atau tidak bisa, tidak masalah selama memang nggak bisa, ya, maka itu dimaklumi dalam syariat. Soalnya itu Ustaz, bisa orang mencetak kok lu lagi
Kan Anda bisa akhirnya Pak orang. Oh iya. Dalam penjelasan ini harus Dua arah. Oke. boleh Iya, Pak. di Insya Allah tidak apa-apa ya. Orang semua yang sakit pasti ada udzur. Ada udzur. Semua yang sakit pasti ada udzurnya. Insya Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah, dan diakhiri kita hidupnya dengan husnul khatimah. Setelah panjang umur, cukup amal untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nabihi salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina, Rabbi wafiqna wa fihum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil anqiya ulama nahda bil khair wa nufa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وقير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.